Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara ASHOGI seri 176. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. ASHOGI merupakan webinar yang diselenggarakan oleh HOGI yang membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Izin perkenalkan nama saya dengan Wita sebagai MC sore hari ini. Baiklah, pada webinar 176 kali ini, kita akan membahas topik peran dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam penanganan kanker ovarium. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Dery Edianto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, diploma in minimal access surgery. Selamat sore, Dr. Dery. Selamat sore, Dr. Dwita. Kemudian kita ada dua materi yang disampaikan dengan narasumber yang pertama, Dr. Tengku Mirza Iskandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP Dr. Karyadi Semarang. Beliau juga merupakan Dewan Penasehat PP POGI. Kemudian, narasumber yang kedua adalah Dr. Manuel Hutapea, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Selamat sore, Dr. Miza. Assalamualaikum, Dr. Dwita, Dr. Eri, Dr. Manuel. Selamat sore, Dr. Manuel. Selamat sore, Dokter Wita. Selamat sore, Dokter Dery, Dokter Mirza, guru-guru saya ini semuanya senior saya. Salam hormat. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator, oleh narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASOGI. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara hingga seri 176 kali ini. Baiklah, untuk acara pertama, kita akan simak bersama sambutan dan pembukaan oleh pengurus HOGI, Dr. Teku Mirza Iskandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan ketua bidang organisasi di HOGI. Kepada Dr. Mirza, dipersilakan. Terima kasih, Dr. Dwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, abang saya ini Dr. Dery Edianto. Terima kasih masih berkenan untuk berpartisipasi pada acara ASHOGI yang memang dibutuhkan role model ya dalam hal-hal seperti ini. Juga yang saya hormati Dr. Manuel ya, sejawat onkolog dari Pontianak ya. Saya mewakili eh, ketua HOGI dan kebetulan ketua dan sekjen HOGI ini lagi eh, bertepatan dengan acara ASGU di Jepang ya. Jadi beliau berpesan bahwa pentingnya penanganan kanker ovarium untuk SPOG itu sebenarnya sangat penting ya. Dan ini Hogi juga lagi gencar menekankan bagaimana penanganan kanker ovarium ini khususnya di dalam praktek keseharian. Ya, mungkin nanti Dr. Manuel, saya sendiri atau Dr. Dery membahas tentang bagaimana pengelolaannya. Juga saya melihat di acara KOGI di Bali itu juga ada penekanan pada forum pengelolaan kanker ovarium ya atau tumor ovarium ya khususnya untuk SPOG ya. Jadi pada hal-hal yang seperti eh, forum ini eh, Ketua HOGI menyampaikan bahwa semoga eh, momen ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dokter umum dan SPOG yang ada di daerah, dan tentunya kita juga menyesuaikan kondisi ya, kondisi baik dari apa SDM dan sarana yang ada di daerah yang tentunya tidak sama setiap setiap daerah. Juga yang kedua, Ketua HOGI menitipkan bahwa jangan lupa pada bulan Desember nanti ada acara
eh, apa Ina Smith ya di Bandung. Jadi eh, saya sudah mulai nabung ini untuk acara Bandung karena tadi Dokter Dery bilang Ina Smith nggak bisa pakai BPJS katanya gitu. Jadi kita Dokter Manuel, Dokter Dery, Dokter Dewita nabung untuk berangkat ke ke Bandung besok dalam acara kita meriahkan acara Ina Smith di Bandung pada bulan Desember ya. Itu juga kemudian dari eh, pengurus juga menetapkan bahwa eh, rambu-rambu etik profesionalisme itu tetap harus dijaga dan diingat oleh para dokter ya, dokter manapun ya, jadi bukan dokter Opjin, sebenarnya dokter manapun juga mengingat ini harus dipegang ya. Itu saja saya mewakili Ketua Hogi. Selamat eh, apa mengikuti acara ASHOGI edisi ke-176 ini, dan sekali lagi terima kasih pada Dr. Dery atas kesediaannya di tengah-tengah kesibukan menghadapi workshop yang ada di Kogi besok gitu ya. Demikian dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti ASHOGI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Dewita. Terima kasih Dr. Mirza untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara utama yang akan dimoderatori oleh Dr. Dery Edianto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Dery, dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Joita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para sejawat sekalian, guru besar, senior, sejawat sekalian yang senantiasa mengikuti acara ASHOGI. Juga terima kasih banyak kepada abang saya. Kami, Dr. Dewita, hari ini geng Sumatera ini. Dr. Mirza dari Aceh, Dr. Manuel dari Tapanuli, kita dari Medan nih, geng Sumatera yang menyebar di Indonesia akan bercerita tentang peran SPOG dalam tata laksana kanker ovarium. Nah, jadi nampaknya masing-masing kita sudah menyebar di seluruh Indonesia, masing-masing punya pengalaman. Jadi kita akan ini senior nih, cukup senior nih Dr. Mirza, abang saya, Dr. Manuel, ya yang katanya murid saya itu zaman dahulu, tuh, ini senior juga ini. Jadi banyak banyak asam garam ya kita harapkan peran 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 dari sejawat sejawat eh, yang hadir di sini untuk aktiflah berdiskusi supaya kita bisa berbagi pengalaman sebab kita sadari memang kanker ovarium yang jadi masalah itu diagnosanya sering terlambat. Kemudian tata laksananya rumit. Tetapi kan itu untuk tata laksana yang bersifat onkologi. Non-onkologi, sejawat-sejawat SPOG yang non-onkologi juga bisa berperan. Misalkan dalam diagnosa awal atau juga untuk follow-up selanjutnya itu juga bisa berperan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mendapat penjelasan yang lebih lengkap dari narasumber kita. Saya persilahkan narasumber kita ini yang pertama ini, Dr. Tengku Mirza Iskandar. Sudah disampaikan tadi, beliau ini perangkapnya banyak nih. Dari POGI punya jabatan, DPP POGI punya jabatan. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Undip, juga bertugas di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ya, nanti pembicara kedua ini Dr. Manuel, ini Raja Arwana nih, mudah-mudahan Arwana juga banyak. Itu akan membantu kita juga memberi sedikit masukan sebagai bahan diskusi kita. Ya, saya persilahkan mungkin yang senior lah ya, Dr. Manuel ya, Dr. Mirza dulu ya. Siap, Dr. Dok. Mirza. Ya, Dr. Mirza. Dr. Manuel dulu, Bang. Oke, Bang Dr. Saya dulu. Ya, kita Dr. berikan Manuel. yang muda, yang berkarya. Silakan, Dr. Baik, baik. Manuel. Baik, Dok. Terima kasih, Dr. Dery. Izin senior guru-guru saya, Dr. Dery, Dr. Mirza, menyampaikan paparan singkat ya. Pertama, kalau kita bicara kanker ovarium tentu bermula dari suatu masa pelvik ya. Dan kalau ada masa pelvik atau masa di rongga perut bawah, tentu kita semua tahu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan di otak kita ya. Sebagaimana yang ada ini.
Tapi dari semua pertanyaan ini, kalau saya melihatnya, yang sering terjadi menjadi problem itu adalah pertanyaan kalau mau dilakukan pembedahan, siapa yang melakukan pembedahan gitu ya? Idealnya siapa? Ya, dokter obgyn umum kah? Dokter bedah kah? Atau dokter ginekologi onkologis ya? Seperti barusan saja saya juga dapat konsulan dari teman sejawat dokter bedah ya, yang ternyata membuka perut, ketemunya ternyata tumor aneksa, dalam hal ini tumor pada ovari. Baik, sebagai overview pertama, saya mau menyampaikan data yang lumayan baru, 2023, ini mengenai epidemiologi. Kalau kita lihat insidensi dibandingkan dengan mortalitas, ini sampai hampir 70% ya. Itu sebabnya kanker ovarium jadi problem sampai sekarang ini. Dan kalau dirata-ratakan survivalnya nggak sampai 50%. Paling kalaupun ada yang di stadium awal gitu ya, itu yang mempunyai satu survival yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat kekhususan jenis clear cell dan endometrial cancer, itu yang mungkin ya bisa ditemukan pada stadium awal. Kalau yang jenis epithelial ovarian cancer high grade itu umumnya sudah pada stadium lanjut. Yang mana kita tahu harapan hidup, survival dan prognosis tentu sangat signifikan berbeda antara yang early stage sama yang advanced stage ya, 93% dibanding 30%. Kalau kita melihat patofisiologinya, ini kita tahu bahwa kanker ovarium itu umumnya ada mutasi gen ya, terbagi atas yang mutasi somatik. Yang paling banyak itu adalah mutasi TP53 yang terjadi justru pada kanker ovarium yang paling agresif ya, high grade serous carcinoma. Kemudian yang diturunkan atau inherited mutations itu yang sering kita tahu adalah mutasi gen BRCA1, BRCA2. Ya. Nah, karena kita jumpai juga kasus-kasus dengan RAF51C, RAF51T. Ada juga yang kita kenal dengan HNPCC dengan mutasi mismatch repair gen ya, yang terdiri dari MLA1, MSA2, MSA6, dan seterusnya. Dan juga ada yang kita kenal dengan Cowden syndrome atau Pearce-Jacker syndrome. Ini semua adalah mutasi-mutasi gen yang berhubungan dengan suatu mutasi inherited atau diwariskan. Ini kalau kita bagi kanker ovarium ada dua tipe ya. Tipe yang kita bilang secara klinis itu lebih baik gitu ya, karena sifatnya slow growing dan umumnya bisa terdeteksi atau terdiagnosis pada stadium awal, yaitu jenis histopatologi yang low grade serous, mucinous carcinoma, endometrioid, dan clear cell. Ini umumnya originnya betul-betul di ovarium. Berbeda dengan yang tipe 2, yang kita sebut dengan tipe yang jelek. Ya. Karena secara sifatnya itu sangat agresif, pertumbuhannya sangat cepat, dan kemudian kita tahu high genetic instability, ya, sungguh tidak stabil gen ya. Kemudian histologinya adalah high grade serous carcinoma. Ini yang paling banyak dan paling kita jumpai ya. Dan sejawat SPOG juga perlu mengingat kembali, kita sama-sama refreshing apa sih yang menjadi faktor risiko kanker ovarium gitu ya. Kalau kita lihat tadi dari segi patogenesisnya tentu ada mutasi gen yang bisa diperiksa sebenarnya yang secara germinal ya, bisa diperiksa darah itu BRCA ya, gen BRCA1, BRCA2. Dalam hal ini lifetime probability-nya dikatakan yang BRCA1 itu hampir 40% ya, dan BRCA2 rata-rata 20%. Dan kondisi-kondisi lain yang juga menjadi risk factor yaitu endometriosis. Jadi kalau sejawat SPOG sering menemukan klien atau pasien yang dengan keluhan nyeri haid gitu ya, yang sangat spesifik untuk endometriosis, apalagi kalau misalnya sudah pernah ada riwayat operasi ya, ternyata hasil PA-nya memang endometriosis. Itu perlu diingat, dia merupakan juga faktor risiko ya. Kalau yang di luar daripada genetik, maka faktor risiko untuk kanker ovarium dikatakan adalah BMI ya. Orang yang obese itu 1,27 odds ratio-nya dibanding yang normal. Penggunaan hormon replacement therapy juga dalam beberapa literatur dikatakan lebih berisiko ya, untuk terjadinya kanker ovarium. Dan endometriosis lagi-lagi mempunyai odds yang cukup tinggi ya, 2,34 dibandingkan yang tidak ada endometriosis. Nah, ini sebagai supaya kita bisa nanti membahasnya atau dalam diskusi ya, kenapa sih perlu
didiskusikan peranan SPOG umum dalam penanganan kanker ovarium. Ini tidak terlepas dari bahwa kanker ovarium itu penanganannya itu akan sangat berelasi dengan stadium kanker. Prognosis sangat berelasi dengan stadium kanker. Dan stadium kanker itu sendiri hanya bisa didapatkan dengan tepat kalau memang dilakukan penanganan yang tepat, gitu ya, artinya melakukan surgical staging. Nanti kita akan bahas. Saya cuma mau sampaikan bahwa secara garis besar bahwa kalau dia masih terbatas di ovarium adalah stadium 1, tapi yang menjadi diskusi seringnya adalah bagaimana terkait dengan cairan, ya. Ini sering sekali. Orang sering mengatakan, teman-teman SPOG, kami nggak berani operasi kista, takut kalau ternyata misalnya spill, gitu ya. Kalau memang betul-betul kanker ovarium, memang di stadium 1C itu memang terbagi ada 3 kriteria. Kalau 1C1 itu dia surgical spill, jadi artinya karena operasinya baru terjadinya keluar cairan dari tumor kistik ovariumnya. Kalau 1C2 itu sudah ada sel tumor sebelum dilakukan operasi pada kapsul tumor ovarium itu, ya. Itu ya, kemudian atau juga pada permukaan tuba fallopi. Sementara kalau 1C3 itu ketika kita buka perut itu sudah ada asites. Atau kalaupun tidak ada asites, ketika dilakukan suatu prosedur yang appropriate, yaitu melakukan peritoneal washings, mikroskopik didapati sel kanker di situ. Itu 1C3. Baik. Ini adalah histopatologi dari epithelial ovarian cancer, ya. Ada 5 tipe. Yang mau saya highlight di sini adalah sifat, ya. Jadi high grade serous ovarian carcinoma hati-hati sekali karena prognosisnya sangat jelek. Tapi udah yang jelek, dia insidensinya paling tinggi, 75%. Umumnya dia mengenai wanita usia lebih dari 65 tahun. Jadi postmenopausal, ya. Jadi sangat hati-hati sekali jika ada tumor di rongga pelvik usia sudah postmenopause, ya. Ini harus hati-hati. Dan yang dari 5 jenis epitel ini yang paling favorable prognosisnya adalah endometrioid. Clear cell juga sebenarnya prognosisnya baik kalau dia pada stadium awal, tapi berubah menjadi sangat mengerikan kalau dia ditemukan pada stadium lanjut, ya. Ini mengenai jenis-jenis histopatologi dengan berbagai karakteristik usia dan juga dengan tentunya kelainan-kelainan gen yang terjadi, yang didapatkan, ya. Ini kita masuk sekarang kepada tema hari ini, sore ini, yaitu kompetensi daripada atau peranan daripada Dr. Objin, ya, spesialis obstetrik ginekologi. Ini saya ambil dari ijazah sertifikat teman sejawat SPOG yang baru lulus dalam setahun belakangan, ya, setahun 2 tahun belakangan, ya. Di situ tercantum kompetensi. Ini dari kompetensi yang tercantum pada modul 7, 17, dan 19, saya kira ini yang bisa kita tarik untuk menjadi diskusi, ya. Di situ dikatakan kompetensi itu adalah mampu melakukan prosedur bedah ginekologi minor dan ginekologi mayor, ya. Ini nanti di ginekologi mayor ini seberapa atau pada kasus-kasus apa saja, gitu ya. Nanti mungkin guru kami, senior kami, Dr. Mirna dan Dr. Dery bisa lebih menekankan, ya. Kemudian mampu melakukan diagnosis. Nah, ini yang paling penting, diagnosis kecurigaan kanker ovarium. Karena kalau kita gagal untuk mencurigai, maka kita bisa saja melakukan suatu penanganan yang sebenarnya tidak patut, gitu ya, atau terlambat merujuk, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dan memberikan konseling, ya. Tentu ini pada kasus-kasus pada keganasan, ya, berkomunikasi dalam artiannya melanjutkan follow up misalnya, ya, setelah penanganan oleh ginekologi onkolosis. Nah, problem ini bukan hanya di Indonesia, ya. Problem ini di dunia, ya, seperti misalnya contohnya, ya, pembedahan pada tumor ovarium itu ternyata hanya 10-11% yang benar-benar kanker. Padahal kita tahu sekarang ini kan postulatnya itu adalah kalau memang tumor ovarium itu zina dan kita ingin mengarah ke zina, maka penanganannya itu lebih ke arah tidak memilih untuk pembedahan, gitu ya, atau konservatif, gitu ya. Tetapi ternyata kejadian pembedahan yang dilakukan sangat banyak, padahal yang benar-benar kanker ovarium itu adalah hanya 10-11%. Ini menunjukkan bahwa diagnostik preoperatif ini perlu dipertajam, gitu ya, sehingga mengurangi terjadinya pembedahan-pembedahan yang tidak perlu. Dan
33% saja perempuan yang menerima manfaat ya dari rujukan yang tepat gitu ya. Artinya memang kasus itu pantas dan memang harus dirujuk ke ginekologis ya. Nah, ini adalah saya ambil dari NCCN terbaru 2025. Kalau kita menjumpai seorang pasien dengan tanda-tanda klinis seperti ini ya, ada massa teraba di perut bawah gitu ya, perut membesar ya dengan simptom atau gejala-gejala bloating ya, kembung, nyeri di panggul, di perut, rasa cepat kenyang begitu ya. Maka harus dilakukan apa gitu? Munculkan suatu kecurigaan ya, lalu dilakukan pemeriksaan yang baik, yang appropriate, terdiri dari begitu banyak ya pemeriksaan yang bisa dilakukan ya. Tapi saya highlight di sini yang ultrasound karena itu yang paling familiar buat kita semua. Bagi sejawat-sejawat SPOG juga pasti sudah semua punya dan sangat familiar dengan alat ini ya, USG pelvic. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan modalitas diagnostik ini supaya kita bisa melakukan suatu penanganan yang tepat, gitu ya, memilih kasus yang tepat. Atau kita memang harus merujuk gitu ya ke ginekologi onkologis untuk suatu lesi yang sangat mencurigakan seperti itu ya. Nah, ini adalah alurnya. Kalau misalnya kemudian dilakukan pembedahan pun, kemudian clinical stage-nya itu misalnya sebelumnya kita menganggap ini hanya terbatas pada satu ovarium ya, jadi satu A. Dan kemudian dia masih membutuhkan fertilitas ke depan begitu ya. Maka dilakukan tindakan USO, dalam hal ini pun nanti melakukan USO ini ada di kami akan sampaikan apa yang jadi standar ya gitu ya supaya yang appropriate dan yang tepat. Tetapi perlu diingat ketika nanti memang misalkan hasilnya adalah kanker, tetap saja untuk memastikan apakah bisa diobservasi saja tanpa kemo atau harus kita kemo, maka itu harus dilakukan comprehensive surgical staging. Jadi ini yang adalah nanti bahan diskusi yang sangat baik untuk kita diskusi bersama ya. Nah, kalau tadi mengingat pelaksanaan USG, maka saya ambil dua hal yang memang merupakan konsensus ya dari suatu guideline dari American Radiologist ya. Dikatakan dengan klasifikasi ORAS 4 dan ORAS 5. Ini yang paling penting ya. Kalau ORAS 4 misalnya, variabelnya adalah ada kista multilokuler dengan ukuran lebih atau sama dengan 10 cm. Kista multilokuler dengan dinding yang irregular, septa yang irregular, tapi ketebalan septa masih kurang dari 3 mm. Ada massa kistik unilokuler atau multilokuler dengan komponen solid dan adanya color Doppler ya. Kemudian unilokuler dengan 1 sampai 3 penggambaran papillary projections ya. Atau dengan adanya lacy solid yang smooth ya, dengan adanya color Doppler yang mild atau moderate. Ini semua masuk dalam kriteria ORAS 4 dan ORAS 4 itu saran yang diberikan adalah itu harus dikonsultasikan ke gynecologic oncologist ya untuk penanganan manajemennya yang akan dilakukan apa yang lebih baik. Itu konsultasi. Tetapi kalau sudah masuk dalam kriteria ORAT 5, ini harus segera, maka rekomendasi harus dirujuk ya ke ginekologi onkologis. Apa itu tanda-tandanya? Pertama, lesi tumor solid yang irregular dengan adanya color Doppler ya di dalam lesinya. Kemudian adanya lesi solid walaupun smooth tetapi high color Doppler flow. Dalam hal ini kalau high color Doppler itu color score-nya itu adalah 4 ya. 4. Kemudian kalau ada yang kista unilokuler, tapi ada gambaran papillary projection-nya sudah lebih sama dengan 4. Apalagi kalau di dalam papillary projections itu kelihatan ada gambaran vaskularisasi ya kalau dan kemudian ada kista multilokuler pada ukuran apapun dengan adanya komponen solid yang juga high color Doppler flow yang muncul ya. Dan yang terakhir adalah asites dan peritoneal nodus. Nah, ini harus segera langsung cepat dirujuk ke ginekologi. Ini adalah gambaran IOTA Simple Rules yang kita semua sudah tahu. Teman-teman SPOG juga tahu semua. Saya cuma mau menyampaikan bahwa penggunaan IOTA Simple Rules itu sangat praktis ya dan sangat aplikatif ya dan bisa applicable di 94% tumor gitu ya. Angka sensitivitas spesifisitasnya juga cukup tinggi ya, kisaran 84 sampai 98%. Kalau pada postmenopausal dia lebih tinggi sensitivitasnya dan pada premenopausal lebih tinggi spesifisitasnya. Saya kira ini tidak usah saya ulang lagi mengenai kriteria M feature 1 sampai 5 dan B feature 1 sampai 5. Saya kira kita semua sudah tahu.
Nah, kalau kita bandingkan beberapa alat diagnostik, teman-teman SPOG tentu bekerja di beberapa kemungkinan tempat, ya, rumah sakit yang lengkap, rumah sakit tipe C, tipe ya, gitu ya, tentu macam-macam. Tapi kalau kita lihat USG sudah cukup sebenarnya, kalau bisa digunakan dengan baik ya, sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi. Tapi kalau secara USG masih juga belum belum konklusif, kita bisa meminta MRI ya, kalau memang ada tempat di tempat itu ada MRI. Karena MRI dikatakan itu akan lebih baik ya dibandingkan CT dan PET-CT. Ini dari literatur ini. Ya. Kemudian kalau kita melihat lagi, ini adalah RNI, ya bisa kita gunakan juga dan ini sangat aplikatif ya. Dengan cut-off kalau American College itu mengatakan lebih di atas 200 harus dirujuk ke ginekologi onkologis. Tentu kita semua sudah tahu komponen daripada RNI adalah ultrasound features, menopausal status dan serum CA125. Ya. Kemudian bagaimana prinsip pembedahan? Nah ini adalah yang paling penting juga ya. Kalau misalnya sejauh SPOG, apakah dilarang melakukan pembedahan pada kistal ovarium? Tentu tidak ya, dilarang tidak. Tapi kita harus tahu tadi mengenai seleksi kasus ya dalam pemeriksaan, mengenai diagnosa, mengingat akan ada faktor risiko dan sebagainya. Tapi kemudian di dalam pembedahan kalau kita bicara untuk kanker ovarium ya, maka pembedahan itu prinsipnya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukanlah pembedahan yang appropriate dengan sayatan vertikal, ya kan? Apalagi kalau memang terencana untuk melakukan prosedur surgical staging, primary debulking surgery atau interval debulking surgery ataupun second reduction. Kemudian bisa nggak digunakan minimally invasif? Nah, ini seperti Dr. Dery, diploma minimal access surgery ya. Nah, bisa saja ya, tetapi diingatkan harus pada ahli bedah yang sudah experience ya, sudah memang pengalaman untuk melakukannya. Kemudian laparoskopi juga bisa digunakan untuk menilai apakah suatu pembedahan itu bisa optimal atau tidak nanti secara sitoredoksi. Kalau misalnya tidak bisa atau dikatakan unable untuk melakukan debulking secara optimal, maka harus dirubah ya, konversi ke open prosedur. Jangan lupa setiap pembedahan pada tumor ovarium harus disertai dengan pemeriksaan frozen sections. Ini kalau kita bicara ideal, meskipun tidak di semua rumah sakit ada fasilitas frozen sections. Ya. Dan ini juga penting di dalam laporan operasi ya, harus kita tulis di situ penyakitnya sudah sampai kemana aja ekstensinya ya. Apakah masih ada sisa apa tidak, dan kalau ada sisa di daerah mana aja sisanya, berapa besar sisanya gitu ya. Maka kita harus jujur menuliskan di dalam laporan operasi complete atau incomplete sections. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman Opjin sudah melakukan operasi begitu ya. Jadi di kita dirujuk pasien yang sudah dilakukan operasi. Maka perlu diingat rekomendasi NCCN ini adalah harus mereview lagi imagingnya yang sudah dilakukan ya. Kemudian harus dievaluasi dengan baik. Apakah kemudian tidak ada residual disease? Apakah ada residual disease? Gitu ya. Tetapi ingat, tadi di awal sudah kami katakan, disampaikan bahwa walaupun ya suspek stadium 1 tidak ada residual disease, kalau dia memang sudah ternyata dibuktikan secara histopatologi adalah kanker, maka kita tetap melakukan surgical staging. Kalau memang belum dilakukan, kenapa demikian? Karena memang untuk menentukan suatu kasus itu stadium berapa, terutama kalau kita menganggap ini adalah masih stadium awal, itu justru harus dipastikan betul dengan melakukan surgical staging. Dan kita tahu bahwa prosedur surgical staging itu sangat sangat detail ya. Banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan semua bagian-bagian yang harus diambil dan dikirim ke histopatologi itu harus betul-betul terlaksana. Supaya kita bisa memastikan apakah pasien itu bisa kita tidak perlu diberikan adjuvan kemoterapi atau perlu dilakukan adjuvan kemoterapi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penyakitnya kelihatan, maka kita harus menentukan juga apakah ini bisa resectable atau tidak resectable. Kalau dia resectable, maka dilakukan segera operasi sitoreduksi. Tapi kalau dia dianggap tidak resectable, kita harus memberikan neoadjuvant kemoterapi terlebih dahulu. Nah, ini adalah prinsip operasi yang lain. Yang saya garis bawahi di sini adalah harus bisa mendapatkan hasil yang maksimum, yaitu apa? Yaitu R0 kita bilang ya. Jadi artinya residual 0, dan kemudian
kita harus bisa melihat, mengevaluasi apakah masih ada tumor yang tersisa, baik secara makroskopis ya. Nah, kemudian ini juga perlu diingat, itu tadi saya katakan, kalau kita mengoperasi begitu buka perut, jangan lupa kita harus melakukan aspirasi tes dulu. Jangan nanti menjadi apa namanya tidak bisa dibedakan apakah dia 1C1, 2 atau 3 gitu ya. Kalau kita tidak ambil dulu atau tidak melakukan peritoneal lavage dulu, langsung kita lakukan coba melakukan pembebasan peningkatan, rupanya kistanya rupture. Jadi dia spilling, apakah di surgical spill, apakah memang sudah ada dari sana. Dan kemudian ini dilakukan BSO dan histerektomi itu harus dengan upaya yang sangat baik menjaga bahwa masanya intak gitu ya, sewaktu diangkat. Kalau bisa harus intak. Ya. Dan kemudian tentunya kita tahu bahwa melakukan diseksi atau pengambilan kelenjar getah bening para aorta sebagai bagian daripada surgical staging, ya itu juga ada batasan-batasan minimalnya ya. Seperti ini misalnya harus diambil dari vena cava dan aorta secara bilateral kiri kanannya begitu ya. Ada level sampai minimal tuh IMA ya, inferior mesenteric artery, dan kalau bisa sampai ke renal vessels. Nah, ini yang terakhir barangkali tadi saya katakan kalau misalnya sejawat mau melakukan salpingo-oophorectomy ya, sebutlah misalnya juga dalam prosedur ini dikatakan risk reducing salpingo-oophorectomy. Maka kita harus tahu yang kita lakukan itu adalah total BSO atau total salpingo-oophorectomy. Dalam hal ini kriterianya adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan mengisolasi IP ligament. Dan kemudian kita melakukan cutting dan ligation itu dipangkal ya, dipangkal daripada IP ligament ya, 2 cm ya. Itu biasanya kalau yang IP ligament yang sebelah kiri itu tentu di bawah sigmoid colon, yang IP ligament sebelah kanan itu adalah di bawah sikum ya. Itu betul-betul dari pangkal. Dan kita harus memastikan bahwa semua tuba dan sampai ke kornua dan semua peritoneum yang mengelilingi ovarium dan tuba, khususnya adalah peritoneum yang pada tempat-tempat perlengketan di pelvic, itu semua harus terangkat. Ya. Kemudian harus dipastikan bahwa minimal instrumen handling, jadi jangan kita terlalu banyak merusak bagi jaringan tuba dan ovarium ya, supaya tidak ada eksfoliasi sel, atau paling nggak kita bisa memitigasi banyaknya sel-sel yang terpisah ya atau tertumpah ya begitu ya. Kemudian kalau kita lakukan laparoskopi tentu tuba dan ovariumnya harus dimasukkan ke endobag ya. Dan kemudian harus diperiksa secara SEE film. Ini juga penting protokolnya. Kenapa penting? Karena kita tahu fimbriated end ini adalah tempat yang disinyalir sekarang adalah inisiasi dari terjadinya HDSOC ya, hybrid serous ovarian cancer pada epithelial ovarian cancer. Jadi kalau mengangkat tuba dan ovarium dan mengirimnya, ini harus dipastikan kepada sejawat patolog ya, PA, mesti diperiksa secara ekstensif ya, bagian ujung daripada fimbri. Dan yang terakhir, jika ditemukan occult malignancy atau stage serous tubal intraepithelial carcinoma dari hasil PA, maka itu harus langsung segera dirujuk ke ginekologi onkologis. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita bisa diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Dr. Dery. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Manuel. Cukup jelas ya. Jadi memang itu ada hal-hal yang memang kompetensinya SPOG, gyne onkologi, tapi di situ sudah jelas ya, ada trik-trik yang sederhana, mulai dari cara sayatannya, kemudian apa yang harus dilakukan. Kan kadang-kadang tidak selamanya, maaf, malinasi itu kan ketahuannya nanti akhir sudah PA. Jadi guiding-guiding itu ya untuk suspicious untuk malignansi, tapi positif malignansi tetap dari hasil PA. Ya, Mbak, terima kasih Dr. Manuel. Ya, sangat informatif. Ya. Dr. Mirza, ada yang mau ditambahkan? Silakan Dr. Mirza. Ya, terima kasih Dr. Dery. Jadi Alhamdulillah yang saya hormati profesor, guru-guru saya lihat ada Prof. Farid, ada Prof. Lela, ya. Saya menyampaikan aplikasinya saja di sini.
Sudah kelihatan ya? Belum. Belum, Dr. Mirza. Ini? Ya, sudah jelas. Ya, ya. Ya, saya udah. Kelihatan, Pak? Jelas, jelas sekali, Dr. Mirza. Ya, silakan. Sudah. Ya, silakan, Dr. Mirza. Bisa kita lihat sudah. Di saya hilang. Saya tidak bisa baca. Iya. Sudah. Ya. Wah, kok hilang lagi? Tapi di kami ada, Dr. Mirza. Iya, iya. Ya, jadi saya nangani tentang peran SPOG. Jadi eh, tadi pagi kebetulan saya lihat Dr. Brahmana sebagai Ketua OGI membuat tulisan singkat ya di grup itu. Saya rasa baik sekali bahwa apa sih peran SPOG itu tadi disebutkan adalah yang penting diagnosisnya bagaimana ya. Diagnosis itu kan tentunya dari pemeriksaan klinis, dari anamnese, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Tadi dokter dokter Manuel juga sudah menyinggung peranan USG tadi. Sebenarnya kalau di daerah saya rasa kalau kemampuan dari pemeriksaan klinis dan pemeriksaan USG itu dilampaui, saya rasa tidak perlu pakai CA125 seperti itu, kemampuannya cukup cukup bisa lah ya untuk memprediksi karena keluhannya kan kalau di daerah nggak bisa CA125 begitu. Kemudian yang kedua peran SPOG itu adalah penentuan stadium. Ya, penentuan stadium tentu dengan melalui eh, di samping pemeriksaan klinis membantu juga melalui tingkat operatif yang benar gitu. Jadi sebelum kita melakukan operasi, pastinya kita juga sudah memprediksi ya bahwa ini apa akan operasi yang bagaimana kita lakukan nanti ya. Ini berkepanjangan gitu. Ya, jadi di samping pemeriksaan klinis kita melakukan biopsi, evaluasi dan menentukan jenis-jenis apa eh, dan jenis-jenis keganasan macam-macamnya ya. Eh, jadi pembedahan awal ya itu sangat penting ya yang dilakukan oleh seorang SPOG ya dalam hal ini debalging karena saya rasa umumnya kanker ovarium itu terjadi diketahui pada stadium yang lanjut. Kalau dia dapat stadium dini, itu sebenarnya banyak faktor kebetulannya. Ya, jadi faktor kebetulan-kebetulan yang dilakukan dia ada kista karena kadang-kadang eh, di lapangan ada kista
pokoknya operasi gitu. Nanti setelah itu PA-nya jadi baru dia dapat ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pembedahan yang benar sitoreduksi ya? Itu yang harus dipahami bahwa eh, kalau memang membedakan apakah itu parsial ovrektomi ya atau cuman biopsi ovarium atau cuman apa gistektomi ya. Ini yang saya terang di lapangan tidak jujur ya, tidak jujur di dalam pelaksanaannya gitu. Tapi ya jangan mengecilkan anu teman-teman, cuman saya mengharapkan betul-betul ada kejujuran bahwa eh, apa yang dilakukan sehingga kalau itu direferal atau dirujuk ke onko kita bisa menindaklanjutinya. Kemudian kita juga tahu SPOG di lapangan itu juga terutama pada kasus-kasus yang kita ingin mempertahankan fertilitas ya. Jadi kita sebagai dokter bukan yang penting saya operasi dulu ya, tapi kita juga harus berpikir kalau setelah saya operasi bagaimana fertilitas pasien ini ya. Jadi ini yang kadang-kadang di lapangan saya amati tidak banyak yang berjalan ya. Kelihatannya sepele tapi banyak yang tidak menjalani ya. Bahkan kalau saya lihat pada saat menjadi seorang SPOG menjadi pembicara di daerah, dia menyampaikan teorinya betul yang disampaikan, tapi di dalam pelaksanaan operasinya jadi tidak betul gitu ya. Itu yang kadang-kadang harus dipahami bahwa apa yang kita terangkan harus sama dengan apa yang kita lakukan gitu. Kemudian dari situ dengan kita bisa memprediksi hal-hal yang baik ya, kita bisa melakukan edukasi ya bahwa kita bukan dewa yang harus bisa optimal melakukan operasi ya. Tapi kita harus melakukan edukasi kepada pasien ya. Kemudian kita juga harus melakukan koordinasi dengan sejawat ya, sejawat-sejawat yang terkait baik itu urologi, digestif, teman kita onkologi itu harus ada koordinasinya ya. Jadi manfaat daripada kita mengetahui seorang SPOG itu mengetahui dia studi apa pemahaman tentang stadiumnya ya. Jadi untuk SPOG itu jelas dia stadium dini pastinya. Porsinya dia adalah stadium dini. Ya, tapi kalau memang di lapangan kira-kira dia tidak bisa, ungkapkan aja ya bahwa ini peralatan kita tidak bisa, tidak memenuhi syarat, saya akan rujuk di kota Medan misalnya kayak gitu. Ya, oh saya nggak mau ke Medan misalnya gini karena saya nggak ada biaya lah begini gitu ya. Nah, nggak apa-apa kerjakan di tempatnya kalau sudah ada penolakan. Tapi kalau jadi itu yang saya katakan stadium selanjutnya sudah kita prediksi sebelumnya. Tapi untuk apa kita mengetahui bahwa ada pembagian stadium pada saat pembedahan, ya? Yang jelas kita bisa melakukan staging yang tepat, mengetahui benar-benar apakah ada residu tumor atau tidak, ya. Jadi kita optimal operasi yang dikatakan R0, ya, itu juga belum tentu tidak terjadi suatu kekambuhan, ya. Karena yang betul-betul baik itu secara makros memang terangkat, tapi CT DNA-nya masih ada atau enggak gitu. Ya, itu yang perannya nanti kemo adjuvan yang perlu dilakukan. Ya, kemudian kita melihat dari di sini. Jadi kalau kita lihat ada stadium 1A, stadium 1B, stadium 1C. Sekarang itu 1C dibagi 3. Jadi 1C1 ya, itu jadi kalau kita lihat 1C1 itu adalah
satu atau dua ovarium yang pada saat operasi dia terjadi kista pecah, satu C2 eh, 1C2 dia terjadi ruptur sebelum kita lakukan operasi. Kan kadang-kadang kita operasi ternyata kista sudah pecah, itu masuk C2 ya. Jadi ini yang dipahami. Jadi kalau kita lihat kelangsungan hidupnya, jelas stadium 1 sama stadium 2 itu masih bagus stadium 2. Tapi kita juga bisa melihat di sini dengan laporan operasi yang ada, itu pentingnya kita komunikasi dengan sejawat itu adalah laporan operasi yang kita lakukan, kita bisa memprediksi bahwa ini 1C, 1 atau bahkan 1A gitu. Ya. Jadi saya ambil contoh misalnya dilakukan operasi sebelum kista dikeluarkan dipungsi. Terus ada kata-kata kista diambil in toto. Ya. Kalau sudah fungsi ya kita masuknya ke dalam 1C pastinya gitu loh. Ya, jadi pemahaman-pemahaman ini loh. Ini gambaran dari complete surgical staging. Saya rasa tidak saya jelaskan secara mendetail, tapi bahwa complete surgical staging itu banyak bagian-bagian yang kita ambil. Ya, banyak kita ambil mulai dari tumor primernya sampai kita melakukan pengangkatan KGB dan biopsi lesi. Nah, SPOG meskipun dia bisa mengangkat KGB, saran saya sebaiknya nggak usah dilakukan. Karena kalau kita bicara ada masalah apa-apa, kompetensi jadinya jadi salah gitu ya. Nah, sekarang ini yang tadi saya katakan, hampir semua kasus CA ovarium yang stadium dini itu terjadi secara tidak 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 sengaja ya di situ ya. Jadi kadang-kadang, nah ini yang saya kadang-kadang juga tragisnya itu malah saya dengar ada yang kista atau miom, alah mau kista mau miom, bodohnya kan yang dibedah bagian perut bawahnya, itu tragis untuk saya. Ya, jadi mau di kista atau miom kan pokoknya operasinya di perut bawah katanya begitu. Masalah kista miom belakangan, ini terjadi di lapangan. Ya, jadi kita nggak mengharapkan ini terjadi. Ya, nah sekarang kenapa kita tadi saya katakan kenapa kita penting menentukan stadium di dalam operasi itu. Yang pertama kita bisa menentukan stadium, kita bisa memprediksi apakah akan terjadi reoperasi, apakah kita akan melakukan kemo atau kita hanya melakukan observasi. Disinilah yang akan pentingnya di dalam waktu kita melakukan operasi. Jadi peranan SPOG ini di lapangan itu adalah sebenarnya dia operasi primer itu sangat menentukan dan biasanya banyak dilakukan oleh teman-teman SPOG yang melakukan. Nah ini saya ambil contoh yang bisa ditangani, misalnya disgerminoma stadium 1A. Ya, dia pada satu ovarium ya terlibat sudah cukup tanpa kemo setelah pembedahan selesai gitu. Stromal tumor stage 1 ya, cukup dengan SOU saja ya. Teratoma imatur grade 1 ya. Grade 1 itu tidak perlu kemo yang imatur ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang juga harus dipahami, tapi eh, optimalisasi operasinya harus dilihat di sini oleh teman-teman dari SPOG sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya di sini ya, apakah perlu kemoterapi ya? Biasanya kalau dia musin ya grade 1 2 dengan 1A ini apa? Kita tidak perlu kemo ya. Tapi laporan operasinya harus jelas di situ ya. Sekarang kalau serus ya, serus kita lihat kalau dia low grade ya, low grade dengan optimal operasi stadium 1A grade 1 dia tidak perlu kemo.
Di sini peranan SPOG di dalam melakukan edukasi selanjutnya sangat penting, tapi kenyataannya banyak yang sudah diambil, sudah benar, dia lihat ini 1C, tapi dibilang nggak apa-apa gitu. Ini yang sering terjadi di masalah di lapangan. Ya, jadi kalau 1C dia mau pasti 1C ternyata ya sudah konsulkan aja ke onkologinya, nggak usah terus apa ditahan, dipegangi gitu. Ini akan lebih terhormat seorang SPOG-nya. Pokoknya saran saya kalau memang teman-teman di daerah itu dapat kasus CA ovari, ya kita bisa melakukan operasi CA ovari sudah ada PA, kita lihat stadiumnya, boleh seorang SPOG menanganinya langsung. Tapi kalau tidak ya, kalau dia lebih dari itu ya eh, apa? Dia lebih dari itu apa? Harus dikonsulkan kepada eh, onkologi yang terdekat gitu. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Gitu. Tapi kalau belum, ya kalau misalnya dia tidak ada apa kepastian daripada apakah ini low grade atau eh, serus atau musin, edukasi aja dulu, ya. Nah, ini panduan staging pembedahan ya. Jadi saya rasa kalau memang dia fertility surgery yang kita ambil itu direkomendasikan adalah yang ipsilateral ya. Jadi kalau misalnya dia ada tumor ovarium sebelah kanan ya, dia belum punya anak, ya kita yang melakukan biopsinya itu adalah di sisi yang kanan ya, tapi biopsinya ya tidak sesederhana yang diambil, termasuk harus KGB-nya gitu. Tapi jangan sampai begini, karena saya juga kebetulan saya di Dewan Pembina ada onkologi yang melarang SPOG menangani semua kista gitu. Semua kista harus ke saya gitu. Ini maaf yang mungkin yang merasa terlibat saya nggak ada mas. Cuman saya menyadarkan bahwa SPOG antara SPOG sama onko itu harus ada suatu kesejawatan yang benar. Ya, jadi gitu. Jadi janganlah onkologi melarang SPOG untuk melakukan. Tapi kalau dia hasil PA-nya sudah ada, ya konsulkan sebaiknya. Nah, terus peranan lain yang perlu adalah ada edukasi pada pasien, pemberian support pasien, memahami bagaimana manajemen nyeri dan kebutuhan-kebutuhan psikososial. Ini sangat penting untuk yang bisa dilakukan oleh para SPOG. Ya. Ya, sementara itu saja. Mudah-mudahan masih ada waktu diskusi ya, Dr. Dery. Saya kembalikan pada Dr. Dery. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Mirza. Kita sudah terburu waktu ini, nggak sadar waktu kita sudah tinggal dikit. Dan saya lihat di chatting atau raise hand belum ada. Eh, kita bisa dengarkan tadi, Dr. Mirza memang lebih menunjukkan jam terbangnya sebagai anggota Dewan Penasehat, yaitu Dr. Mirza. Jadi, em, dalam tata laksana kanker ovarium, memang itu idealnya dilakukan oleh gynekologi. Oh, ini ada pertanyaan. Alhamdulillah ada satu. Mohon tips. Nah ini. Mohon tips membeli tumor marker tumor ovarium agar efektif tapi ekonomis. Apa pertimbangannya? Saya kira bukan jangan tumor marker lah. Singkatnya saja lah, singkatnya saja. Apa saja tips dan trik untuk mempredik? Kan tadi sudah saya sampaikan malignansi itu ketahuan nanti kan sesudah keluar PA. Nah, sekarang sebelum keluar PA itu apa kondisi-kondisi yang membuat kita mencurigai itu CA. Tadi Dr. Manuel saya rasa sudah jelaskan. Mungkin kasih singkatnya saja Dr. Manuel. Ya, makasih Dokter Dery. Kalau menurut saya ya, tentu klinis ya. Pertama klinis, kita jangan lupa bahwa kita harus klinisnya itu harus tajam. Dan kalau misalnya kita lihat pemeriksaan klinis tumornya cepat dari anamnesa kita bilang dia baru tiba-tiba tumor besar dalam tempo sebulan 2 bulan begitu ya.
klinis seperti itu, keluhan-keluhan muncul. Lalu pakailah apa yang ada. Memang betul, saya setuju sama Dr. Mirza, nggak semua tempat teman-teman sejawat Opjin punya pemeriksaan laboratorium sampai tumor marker gitu ya. Meskipun pertanyaan Dr. Inayatullah tadi ini adalah tumor marker mana yang spesifik begitu ya. Jadi kalau kita andalkanlah alat yang ada dulu, secara selain dari pemeriksaan klinis, tentu USG, saya kira semua USG sudah mantap. Jadi kalau saya bilang, kalau bisa dimantapkan, ditambah jam terbang mengenai pemilahan kasus-kasus secara yang simpel aja, praktis. Ayo ke simple rules, kalau berdasarkan pengalaman saya, cukup cukup kuat ya. Karena memang datanya juga bilang begitu. Akurasi sampai 80-90%. Kalau kita mau jujur, tapi kita jujur, jangan kita denial ya. Misalnya contohnya kita paksakan dia supaya menjadi jinak gitu. Kita paksakan supaya menjadi jinak. Nah ini yang jangan. Kalau misalnya betul-betul inkonklusif, kita jujur inkonklusif. Artinya kita sudah tahu semua peraturannya ya IOTA itu ya. Jadi kalau dua-duanya muncul atau dua-duanya feature tidak muncul, kita bilang inkonklusif, nggak bisa ditentukan. Kalau saya boleh menjawab sedikit Dr. Inatullah, tumor marker, ya pakailah seefisien mungkin. Epitel sudah pasti kita rekomendasinya adalah CA125 sama HA4. Ya, kalau tumor marker ya. Nah, tapi kalau yang germ cell, tentu banyak pilihannya. Tergantung lagi kalau germ cell ya. Yaitu bisa AFP, bisa LDH, bisa inhibin dan sebagainya. Saya juga tahu, apalagi ini era BPJS, di kami Dr. Dery tumor marker itu memang ada yang ditanggung. Tapi kalau yang untuk tumor marker germ cell tidak ditanggung. Yang ditanggung itu hanya yang untuk epitel. Jadi memang harus pandai-pandai gitu pemilihannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Manuel. Dr. Birza bisa ini Ya, orang Dewan Penasihat nih. ya. Ya, silakan. Kalau saya Dr. Inayatullah ini begini, kita prinsipnya tetap epitelial ini sekarang dominan. Jadi kita tetap CA125. CA125 itu sudah 500 ribuan. Ya, saya rasa juga nggak bisa bisa dilakukan oleh semuanya. Ya, tapi prinsipnya kalau saya tetap CA125 kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, kemampuan kita mendeteksi dengan USG tadi. Ya, tapi kalau misalnya dia usianya di bawah 20, saya lebih pilih pakai LDH. Itu saja. Kalau saya di lapangan praktek cuma dua itu, saya 125 sama LDH. Yang lain kita konfirmasi dengan hasil USG, kemudian kita lakukan edukasi setelah operasi nanti gitu. Kalau saya itu sih, karena saya 125 sekarang juga merambah 525.000 kalau di Semarang. Ya, gitu. Ya, terima kasih Dr. Mirza. Dr. Dewita bisa ya, masih ada semenit lagi nih ya. Ada satu pertanyaan ini. Ya, ini memang sudah disinggung, Dr. Manuel sudah singgung, Dr. Mirza sudah singgung tadi bagaimana konservatif surgery. Nah, bisa disampaikan apa yang harus kira-kira apa yang harus kita streskan dari pertanyaan sejawat nih, Dr. Reza Erlangga? Ya, apa tadi harus distreskan lagi? Tadi memang sudah disampaikan, perlu di-stressingin lagi. Nah, tentang apa itu konservatif, fertility. Ya, silakan. Nggak apa, diulang lagi, Dr. Manuel, silakan. Baik, terima kasih Dr. Dery. Ini kalau pertanyaan saya lihat begini ya, teman sejawat sudah mengira-ngira ini malignan gitu ya dari bentuk dari USG. Tapi karena pasiennya nona dan pasti membutuhkan mempertahankan fertility, lalu kan dianggap tindakannya kan cuma mengangkat tumor, kira-kira begitu ini maksudnya. Nah, ini yang harus perlu diingat adalah begini ya, bahwa kita memang tindakan awalnya itu hanya USO ya, unilateral salving ovarectomy begitu ya. Tetapi di dalam hal melakukan itu pun kita harus jujur. Apakah kasus itu memang yakin kita bisa lakukan secara bersih ya? Kayak tadi kita bilang, kalau misalnya mau standar, kita harus bisa mengidentifikasi IP ligament, memotong itu di pangkal ya, 1-2 cm dari pangkalnya begitu. Itu rekomendasinya begitu ya. Jangan nanti kalau kita lakukan ternyata kita clampingnya itu akhirnya meninggalkan ovarian remnant syndrome seperti itu ya. Jadi kemudian jadi tidak sederhana jadinya kelanjutannya. Nah, yang kedua, apapun tindakan yang kita lakukan boleh-boleh saja sepanjang memang kita itu melaporkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita udah curiga nih,
memang curiga ganas, tapi pasien sebutlah karena mau mempertahankan fertilitas dan tidak mau dirujuk, sebutlah seperti itu ya. Lalu kita lakukan. Tapi kan tetap harus di PA. Yang menjadi kecelakaan adalah dok, kalau misalnya dianggap seperti itu, lalu kemudian pasien tidak mau melanjutkan pemeriksaan PA. Nah ini yang jadi rumit, gitu ya. Saya beberapa kali terima seperti itu, alasannya pasien tidak mau memeriksakan PA, lalu kemudian datang lagi sudah pada stadium lanjut. Nah itu yang kita sesalkan. Jadi tolong betul-betul kita harus edukasi pasien dulu, saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini balik lagi Dokter Inayatullah lagi mengejar di tumor marker. Kalau agak tinggi, bagaimana ya? Mungkin bisa kita streskan saja ya Dokter Mirza ya, Dokter Iya, Dokter Manuel ya kan tumor marker itu tidak spesifik. Ya, tidak spesifik kecuali mungkin beta CG ya. Kalau yang lainnya kan tidak ada spesifik. Jadi sampai sebatas mana lagi? Nah, mungkin maaf ini waktu kita sudah banyak banyak molor. Yang penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah kejujuran ya, kejujuran. Jadi kalau kata apa istilah Medannya itu tepuk dada tanya selera. Jadi memang kita harus jujur. Memang ini memungkinkan tidak eh, rasa-rasanya cenderung ke arah malinasi atau tidak. Memang kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Sampai saat ini memang gyneka onkologi itu adanya di kota-kota provinsi. Jadi untuk kadang-kadang teman-teman dari daerah yang kabupaten mungkin tidak bisa merujuk. Bukan nggak bisa, bisa banyak saja pasien yang susah kan dikirim ke apa ke ke provinsi. Maka harus jujur. Nah, kalaupun terpaksa seperti tadi disampaikan, laporan operasi adalah merujuk itu laporan operasinya harus detail. Dan kemudian jaringan yang diambil itu jangan nggak di PA kan. Seperti pengalaman Dokter Manuel. Saya rasa bukan Manuel saja. Saya pun Dokter Dokter Mirza juga seperti itu. Dari kirim apa yang diambil Bu? Ya nggak tahu. Terus mana tumornya? Udah dikubur. Wayo, kita mentah sama sekali nggak ada informasi. Jadi jujur, kemudian kalau harus dirujuk sudah terbuka ya, sudah terbuka apabila tanda kutip terpaksa terbuka, sudah terpaksa dioperasi. Tadi dengan tadi disampaikan sayatannya jangan asal buka perut buka bawah. Kita minta supaya aksesnya besar, jadi bukanya vertikal. Kemudian rujuk dengan data yang lengkap, laporan operasinya apa yang ditemukan selama operasi, apa yang dilakukan, apa yang tersisa, dan kalau bisa PA-nya itu bukan hanya tulisannya saja, kita mau mereview lagi kalau bisa parafin bloknya pun dikirim supaya kita lebih mudah untuk melakukan evaluasi ulang. Saya rasa itu dahulu memang nampaknya menarik ini. Tadi tenang-tenang nggak? Toto jadi bertubi-tubi. Terima kasih banyak kenalisinya, Dokter Dewita. Kita kan terbatas waktu ya. Nanti kalau lebih, charge-nya mungkin lebih nih ya. Enggak kok. tapi Jadi, masih banyak ya, SPOG jujur ya, Pak. oh, umumnya jujur, karena ketua Hmm, Dewan Pembinanya iya, kan Dr. Mirza, pasti banyak jujur. Sekali-kali bukan jujur, silap itu. Silap ya. Jadi makanya kita streskan lagi, tepuk dada, tanya selera, kisahnya bisa tepuk dada apa. banyak selera. Ya. Itu istilah peribahasa Melayu kuno itu. Dicatat Dokter Dewita besok. Oh, ya. Ya, Oke, dokter. Ya. ya saya rasa sebelum dia akhiri, walaupun nggak ada Dr. Topan, tapi saya yakin di sini ada Prof. Laila, maka tentu utang saya harus ada satu, indah warnanya bunga opium, tumbuh subur di bukit berbatu. Untuk tata laksana kanker ovarium, sejawat SPOG juga bisa membantu. Saya kembalikan ke Dr. Waduh, Dewita. Akhiri, luar biasa. mohon maaf atas segala kekeliruan. Silakan Dr. Dewita. Baik, terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Dery, dan narasumber Dr. Mirza, Dr. Manuel, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna. Diskusinya sangat menarik sekali, terutama mengenai peran spesialis obstetrik ginekologi dalam penanganan kanker ovarium di Indonesia. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan ada acara bersama kita di akhir tahun, yaitu INASMIT 2025 dengan tema State of Arts Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Mason Pine Hotel Bandung. Baiklah, tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian ASHOGI seri 176 ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASHOGI kali ini dapat diakses pada ASHOGI di YouTube. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menangani pasien kita sehari-hari. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta ASHOGI sore hari ini.
Izin kami mengingatkan untuk ikut dalam Ashogi selanjutnya seri ke-177 di hari Rabu minggu depan dengan topik peran spesialis obstetri ginekologi dalam penanganan kanker endometrium. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Ashogi sore hari ini. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewita. Sama-sama. Dr. Dery, Dr. Manuel, sampai ketemu Ya, Dok. besok. Besok ketemu ya, Terima kasih, Dok. Saya psikologi ya. Dr. Dr. Oke. Desa, Dr. Dewita, terima kasih. Izin live. Dokter Diri, Dokter Diri.